Siap-siap Rismon dan kaumnya masuk Buya, terserah kau lah. Ancaman-ancaman gitu kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu suruh lapor secepatnya. Tadi kami menyampaikan final resum kami, hasil kajian analisa detail kami, makanya kami serahkan tadi, kemudian kita sedikit bahas, terus tentu kita sampaikan itu kepada prinsipal dan menunggu dari prinsipal nanti. Jadi sebenarnya Bapak itu pun ingin menyampaikan bahwa saya punya hak hukum. Saya akan gunakan kali ini, dan bukan dia yang ingin menentukan itu salah atau benar, tapi hukum itu sendiri yang akan nanti menentukannya. Mas Roy kenapa tadi merasa bahwa Mas Roy salah satu yang akan dilaporkan? Bukan merasa, memang kan bocoran-bocorannya sudah ada. Gitu. Mas Roy dan siapa lagi menurut Mas Roy ini? Enggak tahu, dua-duanya inisialnya sama sih. RS juga. Roy Suryo sama? Ya, satunya ahli forensik kan juga. RS juga. Rismon. Oh, Rismon, oke. Ya. UGM itu harus bersama dengan kami, bukan bersama dengan seseorang yang bermasalah. Kalau tadi ada wacana pengadilan, ada yang bilang dokter Tifa segala macam? Ya mungkin saja. Atau katanya tadi mau ada tambahan lagi atau mau ada kurangan lagi, terserah. Saya hanya menyampaikan bahwa kami telah merampungkan kajian kami. Sebentar, nama-nama itu kan Anda yang mengusulkan ke Pak Jokowi atau Pak Jokowi menyampaikan? Tidak, kita berdasarkan fakta-fakta bahwa nama-nama itu timbul berdasarkan fakta. Masa 280 juta sebesar ini mau dimin oleh seorang yang ijazahnya palsu, ya? Karena itu kita berjuang terus, insya Allah, innallaha ma'ana, Allah beserta kita. Nggak sampai di sini, akan berlanjut ke mana-mana. Gitu, ya kan? Saya anti dinasti memang. Itu apa saya? Anti dinasti. Karena apa? Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi, anaknya jadi wapres. Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, akan melaporkan 4 orang terkait tuduhan ijazah palsu. Kuasa hukum Joko Widodo, Yakub Hasibuan, menyatakan berkas-berkas yang dikumpulkan telah masuk tahap finalisasi. Presiden ke-7 RI Joko Widodo bertemu kuasa hukumnya di kawasan Menteng Selasa sore. Pertemuan ini dilakukan guna membahas langkah hukum soal tuduhan ijazah palsu yang disuarakan sejumlah pihak kepada Jokowi. Pertemuan berlangsung selama beberapa jam. Usai pertemuan, Jokowi tak banyak berkomentar dan menyerahkan awak media bertanya kepada kuasa hukumnya mengenai langkah hukum yang akan ia tempuh. Sedikit Pak, kenyataannya Pak. Pertemuan ini Pak. Nanti semuanya tolong ditanyakan kepada tim kuasa hukum saya. Ya, silakan. Ini komplit. Nah, ini sudah masuk ke pengadilan sekarang. Proses sedang berjalan. Isu terus dihantam, ya. Membuat opini publik tentu agar supaya nanti ketika putusan pengadilan, nah ini kan tujuannya itu bisa jadi. Ketika putusan pengadilan mengalahkan para penggugat, sedangkan opini sudah terbentuk, ya, tentu ending-endingnya adalah pengadilan sudah disetir oleh Jokowi dan oleh pemerintah Pak Prabowo. Jadi sebelum mereka menuding itu, saya sudah bongkar dulu rencana mereka. Ya. Jadi mereka punya rencana, ya, para pembenci ini, ketika nanti si penggugat kalah di pengadilan karena bukti-buktinya sudah berseliweran di mana-mana, sedangkan para penggugat tidak memiliki bukti yang kuat. Maka ketika putusan pengadilan mengatakan bahwa Pak Jokowi benar memiliki jasa itu, ya maka para pembenci akan berteriak bahwa pengadilan sudah diatur, pemerintah menggunakan kekuasaannya untuk menghantam atau untuk membuat putusan yang memenangkan Pak Jokowi. Ya, jadi kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Mereka akan
mengatakan hal seperti itu. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Putra Hasibuan menyatakan, dalam pertemuan timnya telah memberikan analisis, pendapat hukum dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan untuk dipertimbangkan oleh Joko Widodo. Yakub mengatakan telah menargetkan 4 nama beserta dengan bukti-bukti pendukungnya dalam kasus tudingan ijazah palsu. Udah hampir final persiapannya. Ada berapa? Namun kan spill ya, aduh. Sejauh ini sementara ini sih mungkin ada sekitar 4 orang yang kami sudah lengkapi semua dokumen dan bukti-bukti pendukungnya, yang kami yakini juga yang kami percaya bahwa ada dugaan tindak pidana di situ. Namun itu kan hanya sementara ya, mungkin nanti ada perkembangan lanjutan. Tokoh publik atau warga biasa itu Bang, atau konten kreator? Mungkin nanti kami sampaikan di kesempatan berikutnya. Namun persiapan kami bisa dibilang sudah hampir rampung. Tinggal nunggu perintah dari Pak Jokowi kira-kira. Tadi belum ada perintah. Hanya saja kuasa hukum Jokowi enggan membeberkan nama keempat orang yang akan dilaporkan itu. Dari Jakarta, Haidar Faisal, Rashid Hartadi, TV One mengabarkan. Salah seorang pengacara yang melaporkan dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi tersangka pemalsuan dokumen. Dokumen palsu tersebut digunakan untuk kuliah hukum. Identitas pengacara tersebut diketahui bernama Zainal Mustafa. Ia merupakan salah satu pengacara dari tim tolak ijazah palsu usaha gak punya malu atau tipu UGM. Satreskrim Polres Sukoharjo AKP Zainuddin mengatakan Zainal menjadi tersangka pada Jumat 18 April 2025. Kasus pemalsuan dokumen ini dilakukan oleh pengacara bernama Asri Purwanti sejak 2023 lalu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Zainal menggunakan dokumen palsu untuk pindah kuliah dari Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS ke S1 Hukum Universitas Surakarta atau UNSA. Dokumen palsu itu berupa surat keterangan pindah dari UMS hingga transkrip nilai. Ia juga mencantumkan nomor induk mahasiswa atau NIM milik orang lain. Pihak kampus juga menyangkal jika yang bersangkutan merupakan mahasiswa Fakultas Hukum di sana. Zainuddin lantas mengungkap alasan mengapa Zainal baru ditetapkan tersangka meski LP sudah masuk sejak tahun 2023 lalu. Menurutnya proses penyidikan kasus dokumen palsu Zainal Mustafa sempat terhenti. Pasalnya ia maju sebagai calon anggota legislatif DPR RI pada pemilu 2024. Saya Firza Lorboy, selaku alumni UGM, meminta dan mendesak kepada UGM dan Pak Joko Widodo agar melaporkan semua orang-orang yang mengucapkan atau menuding ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Dan juga menuding, memfitnah, mencemarkan nama UGM itu jelek. Mereka menilai, mengatakan bahwa UGM ikut terlibat dalam pembuatan dugaan ijazah palsu. Oleh karena itu, saya meminta kepada Pak Joko Widodo, Pak, jangan biarkan mereka mencemarkan nama Anda. Jangan biarkan mereka memfitnah nama Anda. Saya mendukung Bapak Joko Widodo agar segera melaporkan mereka, termasuk yang namanya Risman Sianipar, Roy Suryo, dan kawan-kawannya. Siapapun itu yang terlibat, yang mengatakan baik melalui media sosial maupun secara langsung bahkan melakukan aksi demo mempermalukan UGM di UGM itu sendiri, segera melaporkan mereka. Kalau tidak melaporkan, ini akan pembiaran, ini akan liar dan mereka merasa sudah super body, sudah merasa hebat di dunia ini. Laporkan dua alumni UGM. Saya juga meminta UGM agar mencabut legal standing alumni UGM-nya si Risman Sianipar dan si Roy Suryo. Untuk video kali ini kita masih akan membahas mengenai ijazah palsu Pak Jokowi ya teman-teman ya. Nah, sepertinya sudah ada titik terangnya begitu ya. Jadi untuk para pendukung Pak Jokowi berbahagialah karena penasaran kita selama ini, gregetan kita selama ini sepertinya sudah hampir terjawab begitu ya. Senang banget nih, seneng nih, auranya tuh seneng banget sekarang. Gak kayak kemarin mah aduh ini kok lambat banget ini ya kan, udah gregetan. Tapi sekarang benar-benar sudah ada titik terangnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena tadi malam Pak Jokowi beserta tim kuasa hukumnya telah mengadakan konferensi pers dan serius akan membawa hal ini ke ranah hukum. Inilah kami mendorong Pak Listio Sigit untuk apa? Untuk
membuka ruang penyelidikan terhadap Jokowi yang sudah lama ini kami gugat, sudah 4 tahun Pak Listio, dari PN Jakarta Pusat, PN Solo, kembali lagi ke Jakarta Pusat. Nah, di situ selama sidang Jokowi nggak membawa ijazah aslinya, nggak menunjukkan. Baru-baru ini dia ngomong, kalau pengadilan memaksa untuk memberitahukan ijazah, jangan memberitahukan, itu udah terlambat. Udah sangat lama, udah 4 tahun yang lalu Pak Jokowi. Pak Jokowi kemana aja soal kabar itu gitu loh. Oleh karena itu Pak Jokowi, kita harus legowo, berani menyatakan kebenaran. Kalau memang Jokowi punya ijazah, tunjukkan. Gak usah ke sidang-sidang Pak Jokowi. Ini hal remeh-temeh. Tunjukkan kepada rakyat, ini ijazah saya lulusan UGM. Silakan dicek. Silakan Pak Resmon cek. Pak Rosuryo cek. TPUA cek. Dr. Tifa cek. Itu kalau Jokowi orang hebat. Tapi dengan segala macam usaha Jokowi menghalangi perjuangan kami meyakini ada apa dan ada sesuatu di balik ijazah Jokowi yang disembunyikan. Dan ini artinya kalau memang benar ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus mengembalikan semua yang difasilitasi negara. Sampai yang katanya uang hadiah rumah, uang 30 juta itu harus dikembalikan. Bahkan Pak Jokowi bagi-bagi lempar-lempar baju itu, kalau itu anggaran negara harus dikembalikan itu. Saya dari TPUA. Oh, TPUA Korlap hari ini. TPUA itu kepanjangannya apa, Pak? Tim Pengacara Ulama dan Aktivis. Dan saya juga dari Partai Pemersatu Bangsa. Nah, ketuanya Profesor Egy Sujana. Insya Allah di 2029 kita akan hadir di situ. Calon presiden kami Egy Sujana. Seandainya dilakukan di pengadilan nanti dan dilakukan pembuktian, konsekuensinya kan antara palsu dan asli. Kalau semua terjadi konsekuensi bahwa benar itu asli, apa tindakan dari tim penuntut dari isu ijazah palsu ini? Ya, pertama mungkin ya saya belum konsultasi dengan kawan-kawan, yang mungkin kita akan meminta maaf kepada Pak Jokowi. Setelah itu terserah Pak Jokowi. Tapi kalau tidak ada, saya siap menuntut balik. Berarti hal ini, masalah ini benar-benar serius mau dibawa ke ranah hukum, ya. Nah, itulah kabar gembira buat kita selaku pendukung Pak Jokowi, ya. Jadi kita lihat ke depannya, kita kawal ke depannya, ya. Jadi kasus ini dari awal kan sudah diingatin sama masyarakat juga, ya kan, dan juga sama Pak Jokowi udah diingatin, jangan bermain-main, ya kan, nggak usah. Kalau kalian nggak punya cukup bukti, jangan pernah bermain hukum, kan begitu. Tapi kalian itu ngeyel. Sebenarnya Pak Jokowi itu kurang bijaksana apa coba, ya kan, sama kalian. Selama ini kalian hina, kalian fitnah, kalian caci maki, bahkan sama keluarganya, bukan beliau aja, sama anak-anaknya, sama istrinya, semuanya keluarganya kalian caci, kalian hina, kalian maki. Tapi beliau diam, ya. Dan perlu kalian ingat, Pak Jokowi itu bukan malaikat. Pak Jokowi itu sama dengan kita, manusia biasa, punya batas kesabaran. Nah, sekarang lah puncak kesabarannya itu sudah habis karena kalian selalu ngeyel, ya kan. Sebenarnya Pak Jokowi itu nggak mau berhadapan dengan rakyat lainnya tuh, apalagi memenjarakannya itu nggak mau sebenarnya. Cuman ya sekali lagi kalian tuh bener-bener ngeyel, nggak tahu diri, ya. Nah, sekarang kalian akan terima akibatnya. Kan kalian terima akibatnya, jangan sampai lari kalian, ya kan. Nah, kalau memang nanti terbukti di pengadilan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, kalian yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu, kalian harus mempertanggungjawabkan perbuatan kalian, ya. Kalian akan membusuk di penjara. Ingat itu, ya. Apalagi yang tua-tua bangka itu nunggu mati aja. Iya, tinggal nunggu mati aja di penjara, ya kan. Tadi kan kuasa hukumnya kasih tahu bahwa ada 4 orang, ya, bidikannya baru 4 orang. Jadi yang 4 orang ini yang sudah lengkap barang buktinya, data-datanya udah lengkap. Nah, bukan tidak mungkin nanti akan menyusul lagi yang lain, kan begitu.
Jadi sekali lagi yang 4 orang ini yang baru terverifikasi, datanya baru lengkap 4 orang. Kalau kita dengar ya, ada inisial R. Ya, kalau inisial R itu kan ada 3 ya, sedangkan tadi ada 4. Yang inisial R-nya 3, kemudian yang satu lagi ya nggak tahu inisialnya T, bisa jadi kan, bisa jadi inisialnya E atau mungkin A. Kita lihat nanti, tapi yang jelas yang 3 itu inisial R. Iya kan? Dari awal udah dibilangin Roy Suryo yang kalian percaya. Udah jelas-jelas Roy Suryo itu basicnya itu bukan IT. Dan bestinya sekarang tuh si Rismond juga pernah beradu argumentasi dengan dia. Ya kan? Bahwa Roy Suryo itu berpredikat pakar telematika. Itu dari mana kata si Rismond? Itu yang bestinya sekarang. Nah, mudah-mudahan bestinya itu nanti sampai penjara ya. Jadi bestian sekarang sampai ke penjara kan begitu, besti. Udah jelas-jelas dulu kan Rismond ini ngasih tahu ke Roy Suryo, bahkan ke kita bahwa itu Roy Suryo kok bisa-bisanya dapat predikat pakar telematika dari mana kan begitu. Nih penasaran nih, kita dengar dulu nih videonya si Rismond sama beraninya diwawancara memaki-maki Roy Suryo. Roy Suryo bilang apa tentang apa? Dia melancurkan, katanya saya melancurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. Ya makanya dari mana media menselebrasi dia menjadi pakar IT? Tulisannya apa, bukunya apa, program komputernya apa. Nah, kalian udah dengar kan? Makanya jangan percaya sama Roy Suryo. Sengsara kalian kalau percaya sama Roy Suryo. Nah sekarang kalau memang nanti terbukti ijazah Pak Jokowi asli, kalian membusuk di penjara.